Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semuanya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu suaranya Kak Teja. Tampak jauh dan samar. Oke. Maaf Sir, saya masih di kampung. Ya, silakan. Semoga cepat selesai urusannya Kak Irman. Ya. Ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Untuk kita semua yang berada di ruang virtual ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat mengisi kegiatannya. Ya, saya langsung masuk ke dalam pertemuan kita pada sore hari ini, kakak-kakak, yaitu umpan balik RTL dan pengantar bukti karya. Saya ulangi lagi, umpan balik, rencana tindak lanjut, dan pengantar bukti karya. Sebelumnya kita sudah masuk di rencana tindak lanjut ketika minggu yang lalu ya. Setelah itu diberi waktu 6 hari. Saya setiap hari mengingatkan H1, H2, H3 untuk membuat rencana tindak lanjut. Dan hari ini ada waktu bagi kita untuk memberikan umpan balik. Setelah itu saya juga akan memberikan penjelasan tentang pengantar bukti karya. Jadi siapa di sini yang biasa mengupload bukti karya di PMM? Yang sudah pernah mengupload bukti karya di PMM? Adakah di sini yang sudah pernah mengupload bukti karya seperti praktik baik atau bukti karya berbagi praktik baik dan yang lainnya dimasukkan di PMM? Adakah kakak-kakak semuanya? Saya belum, Sir. Oh belum, ya. Nanti Kak Renal. Belum. Betul. Ya biasanya memang saya beberapa kali masukkan waktu bawa materi di ChatGPT di mana? Sudah, Sir. Iya. Sama waktu tuntutan guru penggerak kemarin dan juga tuntutan pengajar praktik dan tuntutan ketika mengikuti peserta seperti kalian. Jadi ada beberapa bukti karya yang saya upload sudah. Ya, nanti kalian pun juga begitu. Semuanya akan mengupload bukti karya dan kemungkinan bisa saja yang perdana bagi kalian. Tapi tidak apa-apa, itu awal yang baik. Ya, kesepakatan bersama kita yaitu seperti yang biasa-biasanya yang sudah sering ditampilkan, ya, menyalakan kamera. Ya, saya harap menyalakan kamera semuanya, mematikan mikrofon dan hadir seutuhnya. Kita sudah menentukan polling dan polling itu kita menetapkan sore hari. Saya berharap di sore hari ini kita maksimal mengikuti kelas kita. Kita menghargai waktu ada, menghargai waktu kebersamaan kita saling mengisi, saling memberi, saling menerima untuk kemajuan PJOK, untuk diri kita dan terutama untuk peserta didik kita. Dan memaksimalkan fitur chat serta raise hand ya. Gangguan teknis itu adalah hal yang biasa, tetapi saya berharap tidak ada gangguan supaya kita lancar jaya pada sore hari ini. Baik, kakak-kakak. Tujuan dari sesi kita kali ini ada dua hal. Tujuan, kita sudah belajar bahwa segala sesuatu dimulai dari tujuan. Kita merancang, ada tujuannya. Kita melaksanakan, ada tujuannya. Kita mengevaluasi, ada tujuannya. Nah, dan ketika kita melakukan tindak lanjut juga ada tujuannya. Jadi semuanya itu, bahkan kita belajar 9 pendidikan PJOK yang kreatif, yaitu yang pertama yaitu malah dimulai dengan tujuan. Begitu pentingnya tujuan. Makanya tujuan itu selalu diutamakan. Nah, tujuan kita pada sore hari ini yaitu Bapak Ibu mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Nah, di situ kita akan belajar sekitar itu 1 jam ya. Nah, 1 jam berikutnya kita yaitu 45 menit tentunya. Kita Bapak Ibu dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar yaitu PMM
yang berhubungan dengan materi selama mengikuti PKG PJOK. Jadi supaya di PMM kita juga ada bukti karya yang kita upload ya kakak-kakak ya. Bisa jadi kenangan dan ketika orang melihatnya juga kita menjadi berkah bagi orang itu. Ya, ada pertanyaan dari tujuan ini kakak-kakak? Apakah ada pertanyaan? Dari dua tujuan ini yang harus kita selesaikan di sesi ini. Yang pertama mendapatkan umpan balik, yang kedua membuat dan mengunggah bukti karya. Ya, kalau tidak ada, saya akan melanjutkannya. Nah, agenda kita di sesi ini yang pertama, pengantar umpan balik. Di pengantar umpan balik ini, itu sekitar 7 menit. Slide selanjutnya, pertanyaan tentang umpan balik. Di pertanyaan ini ada sekitar 8 menitan, kakak-kakak. Setelah itu, analisis umpan balik, sekitar 30 menit. Dan pengantar bukti karya, sekitar 45 menit. Jadi total pertemuan kita pada sore hari ini yaitu 90 menit. Atau biasa kita sebut 2 jam pembelajaran. Nah, ada pertanyaan, kakak-kakak. Apakah ada yang sudah mempresentasikan RTL di depan komunitas belajar sekolah? Yang sudah boleh. Sudah, saya. Kak Muhammad Ramadi, Kak Rika. Saya belum, Sir. Siapa lagi yang sudah mempresentasikan RTL di KBS? Selain Adi. Oke, makasih Seradi. Maaf lambat karena ada kendala di jalan tadi. Seradi, Ya, saya rencananya ini hari Jumat mau ini. Tapi saya insya Allah Rabu dengan Kamis saya ke sekolah Seradi. Ada Seradi di sekolah? Boleh Kak. Saya tanya nanti ya konsultasi. Oke, makasih Seradi. Sama-sama. Saya sholat dulu Seradi. Sholat dulu saya, baru saya gabung lagi. Oke. Terima kasih. Atau saya kasih waktu 10 menit untuk sholat kakak-kakak. Bagaimana? Atau lanjut? Sudah waktunya tadi cuma saya lambat Seradi. Jadi mungkin sudah selesai sholat sebagian. Saya lambat saya. Silakan Kak Alda. Lanjut. Kak Adi, kalau saya untuk presentasinya nanti hari Rabu. Soalnya sebagian guru-guru ada mengawas UKK dan juga pengurus kombel masih di luar. Oh begitu. Karena ada guru-guru yang di luar dan pengurus kombelnya juga masih di luar. Oke. Ya. Adi. Ya. Untuk pembuatan RTL ini harus bersamaan, enggak apa-apa kah? Untuk presentasinya. Boleh. Karena satu sekolah kan? Iya, cuman kan beda PPT kan Kak Teja ya? Iya. Iya, materinya beda. Materinya beda, tetapi kalau supaya mengefisienkan waktu, setelah Kak Alda baru Kak Teja, supaya infokusnya, layarnya juga enggak bongkar pasang. Terus dia kalau RTL-nya sama, enggak bisa karena kan kita ini satu sekolah. Tidak bisa, beda. Iya ya. Padahal Kak Teja mau tanya ke Adi, yang jawab Kak Alda. Tidak, dia maunya numpang. Oh, tidak boleh. Jadi Daripada Kak Alda bikin 2 RTL. Alda, jadi istri itu tidak boleh pelit. Oke, kalau daripada kalian bikin 2, mending bikin 1 bersama. Yang sudah presentasi RTL ini, yang sudah mempresentasi RTL, selain Kak Rika, yang sudah tadi siapa lagi? Asmudin juga sudah. Karona sudah. Karona juga sudah. Bagus. Kak Rainer juga sudah. Sudah, ya? Sir. Sudah. Ya. Oh, bagus. Oke, siapa yang mau menceritakan pengalamannya terlebih dahulu dalam mempresentasikan RTL di depannya, tentunya depannya kepala sekolah, depannya guru-guru. Ada maksudnya pengalaman bagaimana ini, Kadi? Yang bagaimana? Ya, pengalaman-pengalaman ketika mempresentasi bagaimana?
Oh iya, iya. Tentu Boleh, seru boleh. kan? Oke, Kak Seru, Rika seru. duluan. Oke, baik, Sir. Terima kasih. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Sir, saya bawa baring, soalnya sakit sekali kepalaku. Untuk pengalaman saya mempresentasikan RTL kemarin di Kombel, itu pertama kali saya lakukan juga. Terus pertama kali juga guru PJOK memberikan program, dan Masya Allah, Alhamdulillahnya responnya kepala sekolah sama teman-teman luar biasa sekali, Sir. Memang kepala sekolah kayak, ini guru PJOK yang saya mau gitu ya, buat program. Dan dia bilang, jangan jangan cuman sekedar program, dia mau minta nyatanya dari yang RTL yang saya bikin. Jadi kayak pengalaman yang awalnya deg-degan apa, pas dikasih apresiasi dari kepala sekolah dan teman-teman, bahagia sekali. Ternyata saya bisa, ternyata begitu, Sir. Terima kasih. Ini guru olahraga yang saya mau. Kepala sekolahnya langsung bilang begitu. Ya. Berharap bukan hanya program, tapi memang dilaksanakan, katanya Kak Rika ya. Berarti Kak Rika, apa namanya? Ini menjadi pengalaman pertama ya, guru PJOK jadi pembicara Kombel di SD-nya Kombel. Iya, pengalaman pertama. Di situ jarang sekali memang. Hanya 1-2 guru yang biasa bicara di Kombel. Atau saya punya yang kecil. Halo, Kak Rika? Iya, Sir. Suaranya Kak Dapat Rika dengar, Sir? kecil ya? Kalda, suaraku kelas suara. Jelas suaranya. Jelas, Sir. Jelas. Perasaannya kakak saja tuh, perasaannya Kak Adi. Keras sekali suaranya. Terus sekali. Halo, kakak-kakak? Iya, Ya, Sir. Halo kakak. Kayaknya butuh kopi Arobi nih. Mungkin kok tiba-tiba kecil. tidak dia dengar itu. Saya so pindah di Costa, kopiku. Kak Rika kasih keras Kak Rika. Atau memang jangan-jangan tiba-tiba kecil suaranya? Kak Adi punya, soalnya keras suaranya ini. Suaranya keras Kak, jelas kok. Kak Adi punya yang enggak keras. Butuh air, butuh kopi. Iya. Oh iya. Saya cabut, saya pasang ulang. Keras rupanya. Berarti memang gangguan dari saya punya. Iya. Kala-kala toa, pakai toa. Oke. Siap-siap. Ini guru olahraga yang saya mau. Statementnya kepala sekolahnya Rika sampai begitu. Berarti menunjukkan takjub. Oke, siapa lagi selain Kak Rika? Kak Rona, silakan Kak Rona. Oke, makasih, Sir. Sama seperti Kak Rika tadi bilang, kepala sekolah saya, wakasek saya, bahkan Pak Hamsa, Pak Yunus itu pada saat saya presentasi di depan, mereka kaget juga sih. Ternyata ini Ibu Rona. Bahkan kepala sekolah, ya guru-guru lain saja bilang, Ibu Rona, mantap dia punya RTL-nya. Kalau bisa jangan cuma sekedar saja. Bisa dilakukan benar-benar begitu. Dan karena selama ini memang kalau di SMA 1 itu kalau hari Jumat kan ada senam. Itu Jumat bersih memang. Jadi ada kelas 3, misalnya kelas 3 senam, kelas 1, kelas 2 itu pembersihan. Jadi terkadang anak-anak yang senam, misalnya kelas 3 atau kelas 1 atau kelas 2, itu kalau tidak didampingi sama wali-wali kelasnya, mereka itu cuma bermain di belakang. Jadi harus ada kolaborasi dengan wali kelasnya. Jadi pada saat saya presentasi itu sangat berkesan dengan kepala sekolah. Di saat anak-anak olahraga itu butuh dampingan dari wali-wali kelasnya. Karena kalau tanpa wali kelas, biar kita teriak juga, mereka tidak mau dengar. Ada sih cuma beberapa orang yang memang dasarnya memang suka senam, tapi kalau yang lain, apalagi kalau sudah panas matahari, sudah tidak mau ikut gabung.
cari tempat-tempat sombar. Jadi pada saat saya presentasi itu memang kena semua ini wali-wali kelas. Jadi bagaimana kolaborasi bersama kita di situ untuk bagaimana anak-anak dibiasakan untuk bergerak seperti itu pada saat hari Jumat. Karena wali kelasnya harus dilibatkan. Kalau tidak seperti itulah kendala di lapangan. Maksudnya kendala-kendalanya pasti ada kan. Anak-anak tidak mau bergerak karena tidak ada dorongan dari wali kelasnya. Itu. Jadi alhamdulillah pada saat presentasi ternyata Ibu Rona juga bisa. Jadi Pak Hamzah saja kaget. Ternyata Ibu Rona 3 bulan belajar. Siapa fasilitatormu Ibu Rona? Ditanya lagi sama Pak Hamzah dan Pak Yunus. Bilang Pak Adi. Akhirnya mereka bilang, luar biasa Pak Adi mengajari Ibu Rona. Asik. Memang Pak Adi. Saya bilang, Pak, saya punya fasilitator itu luar biasa. Biar jam sekolah kalau saya butuh, kalau saya tidak tahu, saya datangi di sekolahnya Pak. Mereka tidak ada keberatan. Nah itu ternyata dalam 3 bulan itu Ibu Rona dan Ibu Hikmah luar biasa perubahannya. Dari yang tidak tahu tadi presentasi di depan, pakai Canva, akhirnya bisa semua. Alhamdulillah dengan belajar selama 3 bulan. Alhamdulillah Pak. Baik, terima kasih Kak Rona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jayanti, maaf baru menjawab, tadi ada presentasinya Kak Rona. Ya, terima kasih. Di SMA 1 Kak Rona sudah menjadi pembawa perubahan. Sampai-sampai guru senior Pak Hamzah dan Pak Yunus saja mengakui. Begitu lihat saya, Ibu Rona ternyata bisa. Nah, itulah. Supaya mereka berharap mereka sudah tidak pandang enteng, Bu ya. Ya, bahkan Pak setelah habis sesi itu tadi, langsung Pak Hamzah ambil mic, dia bilang, nanti kalau kita belajar semester berikutnya, jadi jangan cuma guru-guru kimia, bahasa Indonesia, fisika, atau pelajaran lainnya itu yang memakai Infokus. Guru olahraga juga bisa. Buktinya Ibu Hikmah dengan Ibu Rona sudah bisa. Wah, luar biasa. Guru PJOK menjadi guru abad 21 yang memanfaatkan ITC. Ya, betul. Teknologi konten. Oke. Sampai-sampai, oh ini sudah Ibu Rona, begitu Kak Rona ya? Ya. Sambil-sambil ditanya, siapa fasilitatornya Ibu Rona? Nah, oh gitu. Akhirnya saya bilang, dari saya tidak tahu memang sekarang terbukti kan, saya bisa ternyata. Dengan apa? Dengan belajar. Ternyata kita biar jadi guru harus banyak belajar juga. Gitu. Iya, makasih Kak Rona. Ya. Nama saya jadi ikut naik jadinya. Terima kasih Kak Rona. Oke, terima kasih. Setelah Kak Rika, Kak Rona, siapa lagi yang mau menceritakan pengalamannya? Kak Kasmudin atau Kak Rainer? Kak Kasmudin dulu, silakan. Kasmudin baru saya, Sir. Siap, Sir. Ya. Saya coba dulu, Sir. Pengalaman saya kemarin saat pemaparan RTL kemarin, Sir. Semua dewan guru termasuk kepala sekolah sangat-sangat mendukung. Seperti apa yang dikatakan oleh Kak Rona dan Kak Rika tadi, kepala sekolah saya sangat mendukung. Saya sangat bersyukur, Sir, dengan adanya pemaparan RTL kemarin, akhirnya terbentuk juga KBS di sekolah saya. Akhirnya sekarang sudah ada komunitas belajar di sekolah saya, yakni komunitas belajar TOVE ya, yang disahkan langsung setelah saya pemaparan RTL kemarin, dan bajunya sementara dijahit sekarang, baju kombesnya. Mantap Pak Kasmudin. Kesyukuran besar bagi saya. Ya, kemudian kepala sekolah juga mengatakan kemarin mereka siap untuk membiayai semua anggaran-anggaran masalah apa yang saya sudah paparkan kemarin, yang sangat kemarin itu tentang senam kreasi, Sir. Jadi kepala sekolah siap mendanai menggunakan dana bos untuk kelengkapan kostum senamnya murid dan semua perlengkapan mereka akan tanggulangi semua. Kepala sekolah dan guru-guru sangat mendukung, Sir. Saya seperti itu, Sir. Wah, terima kasih banyak Kak Kasmudin. Saya juga ikut terharu karena rumah sakit masih di rumah sakit, Sir. Iya, makasih Kak Kasmudin. Terima kasih. Di saat sakit Komio Maksimal
Dan saya terharu karena guru PJOK menjadi agen perubahan. Selama ini yang disebut agen perubahan itu guru penggerak. Guru penggerak itu diciptakan untuk menjadi agen-agen perubahan di sekolah masing-masing. Tetapi saya melihat bukan guru penggerak, tapi guru PJOK yang membawa perubahan. Salah satunya setelah Ya, presentasi. apalagi kemarin saya menggabungkan itu antara P5 dan dengan yang seangkat ini. Jadi semua iya. guru kelas berkontribusi semua, Sir. Mereka Iya. berminat untuk berkolaborasi di dalam RTL tersebut, Sir. Iya, karena memang PJOK yang kita maksud ini bisa masuk sebagai intrakurikuler, bisa masuk sebagai co-kurikuler, dan bisa masuk sebagai ekstrakurikuler. Nah, ketika dia masuk, kalau P5 itu sudah pasti co-kurikuler. Tetapi co-kurikuler belum tentu P5. Nah, Kak Kasmudin bisa menggabungkan P5. Luar biasa. Betul, Sir, betul. Apa kombel yang terbentuk Tovea ya Kak Kasmudin ya? Tovea. Iya, Tovea. Iya, terbaik. Nama kombelnya Tovea. Setelah Kak Kasmudin persentase, langsung disahkan pembukaan kombel yang perdana. Nah, terus pendanaan juga akhirnya siap. Sementara dijahit dan pendanaan pun sementara disiapkan, akan didukung. Kadang-kadang kita begini, malas saya karena tidak ada dananya. Tetapi sebenarnya seperti yang Kak Kasmudin lakukan. Berbuat dulu, nanti menyusul itu yang lainnya. Yang penting berbuat dulu. Ya, terima kasih, saya juga belajar bahwa kita pun akhirnya harus berbuat dulu. Entah itu ada dana atau tidak, berbuat dulu. Ya, makasih Kak Kasmudin untuk pengalamannya. Ya. Oke. Kak Rainer, silakan Kak Rainer. Iya, terima kasih Sir kesempatannya. Iya. Ya, kalau pengalaman saya kemarin waktu buat RTL di komunitas belajar SD Impres 5 Lolu, yang pertama itu gugup karena baru itu toh. Nah, tapi pas lama-lama ternyata asik, jadi seperti pemateri begitu. Terus kedua materi yang mantap Renar, talent pemateri. Materi pertama itu yang saya ini kan SEM, pendidikan SEM. Jadi sebenarnya materi itu hanya saya buat untuk melengkapi saya punya tugas toh di LMS. Tapi pas saya libatkan guru kelas 4, 5, 6 jadi panitia, terus sponsornya juga ada orang tua masuk dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Jadi langsung dituntut saya. Harus dibuat ini kegiatan. Yang pertamanya ini hanya untuk supaya tugas terkumpul, terakhir langsung dituntut harus buat kegiatan ini karena kegiatannya bagus. Jadi kalau bisa jangan cuman habis kegiatan itu, kalau bisa selanjutnya dibuat terus. Ya. Seperti itu, Sir. Luar biasa. Pertanyaan hanya tuntutan tugas, tapi yang kedua, kepala sekolah mendukung, bahkan ada donatur dari orang tua murid. Terus yang paling luar biasa, bisa mengkolaborasikan dengan rekan sejawat ya Kak Enal ya. Iya, Sir. Itulah pentingnya kombel, kakak-kakak. Di kombel kita saling bekerja sama, berkolaborasi, kita berikan ide, kita libatkan mereka. Dan untuk pertama kali juga Kak Rainer bawa materi di kombel ya Kak Rainer, di KBS ya. Pertama sekali itu Sir, sampai pengalaman bilang berarti tidak calon penerusnya Seradi. Luar biasa. Berarti memang ada bibit-bibit pemimpin ya Kak Rainer ya. Iya, terima kasih. Sudah mulai public speaking di depan umum, luar biasa. Berharap di ekspektasinya dieksekusi. Kak Siap, Rainer. Sir. Rencana Januari awal, Sir. Wah, luar biasa. Semester 2 berarti ya? Iya. Iya, Sir. Iya. Oke, makasih Kak Rainer. Tadi sudah 4, Kak Rona, Kak Rika, Kak Rainer, Kak Kasmudin. Silakan Kak Rahmadi. Iya, Kak Rahmadi, silakan. Makasih Seradi. Ya. Makasih Seradi. Ya. Kalau saya lagi sudah kayak tidak semangat saya mau kerja videonya ini. Karena
karena saya punya kendala mau kumpulkan ini guru-guru yang pas kita mau presentasi itu ada sulit lah, karena nanti waktu-waktu tertentu baru kumpul tuh. Tapi saya bicara-bicara sama teman tadi, terakhir dia bicara sama Kepsek, Wakasek. Dia lama Wakasek kurikulum telepon. Pak Rahmadi, kapan mau tampil presentasi? Astaga, saya bilang saya belum siap ini, masih saya mau kerja, dia punya ini RTL-nya. Ya kalau bisa hari Jumat, supaya satu kali ada semua guru-guru di situ untuk Pak Rahmadi presentasi. Makanya saya bilang tadi, kalau ada waktunya Sir Adi, Rabu siang sampai Kamis saya bisa ini konsultasi masalahnya mau tampil hari Jumat itu. Karena Siap, sudah siap. dikasih presentatornya. Oke. Siap, Kak Iya, Ramadi. Sir Adi. Iya, makasih Sir Adi. Makasih sudah berbagi pengalaman. Sebelum presentasi sudah ada pengalamannya. Apalagi nanti kalau sudah presentasi ya Kak Ramadi ya. Iya, sudah ini juga Pak Adi. Sudah kayak, aduh, bagaimana ya? Mau tampil baru pertama kali tampil. Biasanya kita cuma di depan siswa buat video 2 kali. Ini di kombes, jadi semua guru terkumpul. Jadi sudah perasaan, aduh, was-was begitu. Bisa tidak ini? Nah, tapi Pasti pas diberitahu di telepon Wakasek itu saya kayak kembali, sudah jalan, Semangat. kayak semangat lagi. Makanya saya sudah rencana mau ketemu Sir Adi nanti. Ya. Oke, makasih Sir Adi. Makasih Kak Ramadi. Semoga semangat terus, termasuk seperti 4 lainnya. Ya oke Kak Kasmudin. Ya, terima kasih, Sir. Sir, mungkin baru saya yang dikasih uang pemateri ya setelah pemaparannya. Masa? Karena kemarin saya serius, Sir. Karena setelah saya kemarin selesai pemaparan, menyaut kepala sekolah bilang, kalau pemateri begitu harus dikasih itu, ada envelope-nya itu. Jadi Cair lagi. kemarin saya 50, Sir. Tadi soalnya Pak Kasmudin itu disayang sama kepala sekolahnya. Iya. Memang karisma beda karisma. Kepala sekolah biar jadi motivasi buat guru-guru yang lain biar bisa melakukan pemaparan yang seperti yang saya lakukan juga. Jadi bergilir nantinya, Sir. Oh iya. Jadi pembuka untuk semua guru-guru untuk memberikan pemaparan kepada guru di depannya guru-guru yang lain. Begitu, Sir. Iya. Makasih Kak Kasmudin. Memang begini, akhirnya menginspirasi. Seperti Kak Kasmudin katakan. Betul, saya di sekolah juga begitu. Ketika saya mempresentasikan ini di depan teman-teman, akhirnya mereka bilang, bagus ini Pak Adi. Nanti bukan hanya Pak Adi, semuanya kita gilir seperti ini ya. Seperti kepala sekolahnya Kak Kasmudin berarti. Bahkan cuman bedanya saya tidak dikasih uang. Kak Kasmudin cair tuh. Aduh. Oke. Ya karena saya kemarin sebenarnya sih belum siap. Janjiannya itu sama Ibu Hikmah nanti hari Jumat. Kebetulan hari Rabu itu hari Kamis itu ada rapat. Jadi kepala sekolah langsung dia panggil saya, dia bilang, Ibu Rona katanya mau presentasi. Ini waktunya yang tepat, pada guru-guru pada ada semua. Jadi yang terhormat Bapak Kepala Sekolah itu sudah tidak ada, saya bilang, karena gugup. Nah, itu pengalaman yang luar biasa. Karena tiba-tiba ini. Siapa yang duluan? Kak Rona atau Kak Hikmah? Saya baru Kak Hikmah. Kak Hikmah juga bilang, Ibu Rona Jo. Karena belum siap. Kak Hikmah tuh Pak Kasmudin. Iya, maksudnya, belum ada ini diatur ini, bagaimana caranya mau bicara di depan. Langsung tiba-tiba, akhirnya ya mau dan tidak mau, dan membuktikan dengan guru-guru lain, masa sih tidak bisa. Jadi, tapi cuma salam yang diucapkan, cuman yang terhormat Bapak Kepala Sekolah sudah tidak diucapkan. Lewat, ya enggak apa-apa. Kan bukan kata sambutan ini, enggak apa-apa. Iya, betul, kan Pak. presentasi. Iya. Iya. Sudah out of the box, sudah keluar dari kotak, berani coba. Oke, Kak Teja, mau presentasikan pengalamannya, silakan. Terima kasih Kak Adi. Kalau saya sih bukan mau mempresentasikan hasil RTL. Saya cuma mau menanggapi saja dari semua teman-teman tadi yang presentasi RTL di Kombel belajarnya di sekolahnya masing-masing. Saya lihat tanggapan dari teman-teman terkhusus teman olahraga kayak Kak Rona, kayak Pak Hamsa, kemudian kepala sekolah kayak Kak Kasmudin, sangat luar biasa dukungannya. Nah,
semoga harapan saya bukan cuma di sekolahnya kayak Kak Kasmudin, Kak Rona, kemudian Kak Renar, Kak Rika, tetapi terjadi di semua sekolah. Karena kalau dukungan secara moral, maksudnya dukungan sudah pasti hal baik pasti akan didukung oleh kepala sekolah. Tetapi yang susah itu biasanya dukungan yang seperti dilakukan kepala sekolahnya Kak Kasmudin. Nah, seperti yang Kak Adi bilang, tetapi kita jangan pernah berkecil Itu hati. intinya. Kita harus berbuat terlebih dahulu untuk kemajuan sekolah kita, terutama peserta didik. Itu aja Kak Adi, terima kasih. Iya, terima kasih untuk penguatannya Kak Teja, betul. Yang penting ada amplopnya. Kita berbuat dulu, nanti menyusul itu. Itu dia. Amplopnya terutama. Karena kalau di SDN 3 itu kalau di SDN 3 siapapun yang berbuat pasti siapapun orangnya pasti langsung dikasih uang capek. Itu bagus. Salah satu ini dari kepala sekolah membuat bagaimana caranya guru lain bisa berbuat juga. Itu kan sebagai motivasi juga. Yang menangis sekali. Yo, makasih. Kali apa sudah presentasi kali? Itu, makanya menangis. Kali apakah mau presentasi atau belum kali? Gas kali, gas. Belum, Sir. Oh ya, enggak apa-apa kali. Sudah, belum. Itu bantuan kali. Oke, lanjut ya. Ada yang membantu kali. Ya ini kakak-kakak, rubrik penilaiannya untuk rencana tindak lanjut. Nah, untuk kriteria tujuan program, yaitu ada mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kakak-kakak pikir apakah tujuan program yang kakak-kakak buat itu sudah mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik atau tidak? Kalau iya, berarti saya dengan senang hati memberikan nilai 7,69 ini sangat baik. Kalau tidak, minta maaf saya memberikan nilai 1,92. Ya. Tapi kalau saya sudah itu tadi ya. Sudah ya. Berikutnya lagi untuk tujuan program. Nah, tujuan program ini apakah mendukung pertumbuhan suara, pilihan, terus ya sudah Kak, karena kita melibatkan seluruh peserta didik. Ya baik, betul. Nah untuk yang A, yang kedua, apakah tujuan program ini mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik? Masih ingat apa itu suara, pilihan, dan kepemilikan dalam bahasa choice dan ownership. Oi, sudah dihafal sekali. Itu namanya student agency. Student agency ada 3 ya, ada choice, ada voice, ada ownership. Itu student agency ada 3 unsur di dalamnya. Harus diingat kakak-kakak, dan tadi saya pancing rupanya sudah sangat ingat. Saya senang berarti kelas ini mempunyai long term memori jangka panjang. Berharap bukan dari tatap muka sampai sekarang ingat, nanti sampai kapanpun ingat bahwa student agency itu ada 3 unsur di dalamnya. Ada suara, ada pilihan, dan ada kepemilikan. Oke, next. Nah, untuk tujuan program yaitu yang pertama dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Apakah indikator ketercapaian yang terukur itu ada? Terus yang berikutnya lagi, kelengkapan rencana dalam struktur program. Deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Peserta-peserta yang dilibatkan itu cakupannya jelas. Jika jelas, seperti sangat baik, ya, dilengkapi dengan 3 atau lebih indikator ketercapaian yang terstruktur dari tujuan itu. Nah, setelah itu, target peserta tertulis dengan kekuatan yang akan diberdayagunakan. Jadi melibatnya apakah sesuai ada aset di dalamnya, juga itu. Targetnya sesuai tidak. Next. Sekarang masuk yang B. Kelengkapan rencana dalam struktur program. Nah, di lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang lebih rinci. Bagaimana pelaksanaannya? Rencananya bagaimana? Nah, memiliki lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang terperinci, jelas, dan disesuaikan dengan agenda program tahun ajaran.
Berarti disesuaikan dengan agendanya yang untuk tahun ajaran berikutnya. Seperti Kak Renal tadi katakan. Nanti di Januari Sir baru mulai, berarti direncanakan semester 2 langsung digas ya Kak Rainer ya. Siap, Sir. Ya. Siap-siap dapat amplop Renner. Untuk kelengkapan rencana dalam struktur program, yaitu potensi tantangan dalam pelaksanaan. Apakah mencantumkan potensi tantangan dalam pelaksanaan program yang terindikasi dengan jelas? Kira-kira di RTL-nya itu ada tidak dicantumkan potensi tantangan? Ada, Sir. Ada, good. Ada, Sir. Ya. Ya, jadi pasti nilainya 7,69. Tapi kalau tidak ada ya mohon maaf, bisa saja 1,92. Kurang sekali. Kurang sekali. Oke, next. Untuk kelengkapan rencana dalam struktur program. Di sini sangat baik, yaitu memiliki 3 atau alternatif solusi yang relevan terhadap tantangan yang ada. Nah, ada tantangan, ada solusi. Nah, solusinya apa? Nah, terus, ya ada solusi. Ada keterlibatan konsumsi komunitas, yaitu ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Apa? Melibatkan komunitas, sumber daya yang digunakan dalam melakukan program. Apakah ada melibatkan komunitas, kakak-kakak? Ada, Sir. Ada. Ya, ada. Iya, melibatkan. Di atas dompet. Dengan ragam sumber daya dilibatkan semua. Iya. Dana Iya, bos Sir. juga kayaknya dilibatkan itu. Ah, berarti memanfaat. Kalau dana bos berarti finansial. finansial. Weh, kakak sebutin apa? Finansial. Langsung dana bos, Karika. Mantap Finansial bos. dong. Coba Luar biasa. 7 aset. Ya, ada 7 Pak aset Herman ini. semua. Manusia, Pak Herman kan ada? 7 aset manusia. lingkungan, Lingkungan, sosial, sosial, Lingkungan, sosial, agama dan budaya, agama dan Politik. budaya, politik, politik, finansial, finansial, fisik. Pas, Fisik. setuju. Pas. Berarti kalau dana bos di mana ini? di finansial, Sir. Finansial. finansial, Kalau lapangan, Di fisik. fisik, Kalau di sekitar kita ada misalkan lapangan wali kota, ada gedung Lingkungan. olahraga, lingkungan. Taman Gor. Kalau kita memanfaatkan lingkungan, kebijakan-kebijakan yang ada di kepala sekolah atau kebijakannya kepala dinas itu apa? politik, Politik. Politik. Kalau kita berkolaborasi dengan KKG, Kombel itu apa? budaya, sosial, sosial, dan budaya. Sosial. Ya, lihat. Kalau kita memanfaatkan unsur-unsur kebudayaan setempat, kearifan lokal, terus juga keyakinan, nah itu baru agama dan budaya. Agama dan Wah, budaya. mantap. Saya sudah tidak usah menjelaskan lagi, kayaknya sudah hafal sekali 7 aset ini. Next. Kelengkapan rencana dan struktur program. Nah, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Setelah itu keterlibatan komunitas. Tadi sudah ya, memberdayakan minimal 4 atau lebih aset yang dimiliki sekolah. Yang nomor 2 itu. Nomor 2 yang di tengah. Sumber daya, ragam sumber daya yang digunakan untuk melakukan program. Nah, untuk kalau dapat nilai A, dapat nilai 0,769, di situ memberdayakan minimal 4 atau lebih aset yang dimiliki sekolah. Nah, kakak-kakak, berapa aset yang diberdayakan? Kalau saya 4. Oh, 4, berarti pas. saya 5 kayaknya. Ya. Alhamdulillah. 4 atau lebih berarti 5 saya. nilainya 7,69. Masya Allah. Kalau tidak, berarti 1,92. Dengar itu Oke. Kak Ramadi. Next. Ini Siap-siap ini. Mau ke sekolahnya Pak Adi Rabu Kamis. Jumat mau tampil Oke. kalau siap. boleh. Makanya saya kunjungan kemarin sebelum tampil. Saya perlihatkan dulu. Jangan nanti tak salah-salah saya. Aduh, so capek-capek tampil ini dikumpul guru-guru, kong salah. Akhirnya kan ujungnya dapat pujian Kak Rona dari Pak Yunus dengan Pak Alhamdulillah. Amsa. Karena Yang mereka kan pujian, termasuk guru tokoh-tokoh senior. olahraga, guru senior dan termasuk tokoh olahraga di Palu dan termasuk Sulawesi Tengah, mereka termasuk Iya. disegani, Masya Allah dihormati sekali. juga. Jadi kalau dapat pujian dari mereka ya bangga lah. Yang Bersyukur. sebenarnya yang paling bangga ini fasilitatornya, karena mereka tanya, siapa fasilitatormu Ibu Rona?
Saya bilang Pak Adi Sugiarto, dia bilang, "Oh, hebat itu." Masuk Pantas lagi, ini Bu. mahasiswa itu memang Masuk masuk lagi. berapa Ayo juta kita lagi, Pak Adi. kita ke Kopi Arobi, ayo. Ditunggu. Gas, Gas gas, Pak Eko. Gas. Tunggu, gas, Pak tunggu, Eko. tunggu Kak Kasmudin sembuh. Kita tunggu Tunggu amplopnya. kesembuhannya Kakak Semudin. Iya, kita tunggu amplopnya Ya, biar Pak cuma Kasmudin, kopi. cepat Amplopnya sehat, Pak Kasmudin sembuh. dan Gombel. Biar cuma kopi Taman Gor. Alhamdulillah. Saya kalau Iya, Taman Gor itu mendengar Iya. Taman Gor, aduh, Ini langsung. ada poster di Taman Gor. Betul. Nah, untuk Ada yang siswanya terakhir Kakak yang Semudin, tapi bukan dia yang bawa tadi di Taman Gor. oh Tidak, iya. tidak ada Kakak Semudin sudah. Untuk Masih yang C dirawat di melibatkan sini. peserta didik dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program. Nah, apakah peserta didik dilibatkan dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, dalam evaluasi? Itu ya, Kakak-kakak. Kalau dilibatkan ya nilainya A. Sekarang untuk rencana pelibatan komunitas atau mitra. Mitra ini kan banyak. Seperti Kak Enal tadi katakan ada orang tua murid yang dilibatkan. Nah, di sini melibatkan komunitas di dalam sekolah dan luar sekolah serta masyarakat yang lebih luas. Adakah melibatkan komunitas di dalam sekolah? Ada ya. Ada. Ada melibatkan tua. di luar sekolah. Orang tua Ada. ya boleh. Orang Ada tua. komite atau orang tua. Komite. Ya, bagus. Itu termasuk Iya, luar saya kemarin sekolah. melibatkan komite, Sir. Boleh, Ya. boleh. Bagus sekali, Makanya bagus. dapat amplop itu langsung komite. Terus masyarakat Ya yang lebih dong. luas. Siapa tahu melibatkan orang luar juga bisa. Yang paling jelek yaitu kurang atau yaitu tidak melibatkan komunitas. Ah, ini berarti kita kerja sendiri. Kita apa-apa semuanya sendiri. Nah, berarti kita tidak berpengaruh di KBS kalau begitu. Untuk yang D, rencana evaluasi program, lini masa evaluasi yang jelas. Kalau dapat A berarti memiliki lini masa pelaksanaan evaluasi program lengkap dengan penanggung jawabnya. Ada tidak penanggung jawabnya? Misalkan yang bagian ini. Ada Mbak, kepala sekolah. Ada, Sir. Kepala sekolah ya. Sebagai penanggung jawab. Yang bagian iklan, misalkan guru ini dilibatkan anak tapi dengan ada guru ini. Yang bagian ngatur skor ada. Oke, good. Kak Alda sudah bilang ada ya, berarti sudah persiapannya matang ini, tinggal eksekusi Kak Alda ya. Karena memang KBS-nya pengurusnya keluar itu apa ya Kak Alda ya? Cuma Kak Alda ini pelit dengan suaminya ini, tidak mau dia kolaborasi. Oh, kalau yang lain boleh tidak Pelit, pelit. Kak Tapi Alda. kalau yang untuk masalah PKG harus pelit Kak Alda. Kalau yang lain Dengar semuanya itu Kak Teja. diberikan. Segalanya Kak Teja, dengar diberikan. itu. Supaya masing-masing Oke. ada program. Betul, Ya, betul. itu Kak Alda. Cocok. Takutnya kalau Kak Teja minta tolong Kak Jayanti nih. Padahal Kak Jayanti sendiri belum ada. Oke, intermezzo kakak-kakak. Untuk yang D, memiliki 3 atau lebih sumber data sebagai bahan pelaksanaan evaluasi. Nah, ketika evaluasi harus ada datanya. Misalkan pelaporan iklan atau umpan balik dari teman-teman, itu menjadi bahan evaluasi. Atau masukan dari siswa, atau dapat masukan dari kepala sekolah, itu kan ada data berarti. Ya. Oke. Ada, Sir. Terus Kemarin ada umpan balik dari kepala sekolah, teman sejawat, kemudian rekan-rekan guru. Ada 4 kemarin, Sir. Umpan balik. oh ya. Ya, Kak Kasmudin. Untuk rencana evaluasi program yang D ini teknik pengambilan data. Apakah dengan dialog ketika ambil datanya, dengan diskusi, wawancara langsung, atau melakukan observasi. Mengambil datanya tentang evaluasi ini. Melakukan observasi. Observasi, Kak Ferdinand melakukan observasi pengambilan datanya. Observasi langsung. Ya, next. Bagus. Sekarang ini pertanyaannya. Apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL yang tadi yang saya jabarkan tadi? Siapa yang mau jawab? Sambil ngopi kakak-kakak enggak apa-apa, sambil minum Yang teh. sudah tampil Saya kayaknya ini, bisa jawab. sementara ngopi juga ini. Saya minum Jangan kopi. Karamadi.
Ya, silakan yang menjawab. Yang menurut yang Sir baca tadi itu Iya. sudah, Sir. Insya Allah sudah. Wih, mantap. Kalau Kak Rika sudah bilang sudah, berarti sudah. Kak Alda, silakan Kak Alda. Kalau dari saya Kak, kalau saya lihat dari penyusunan RTL yang saya buat, kayaknya sudah Kak. Dari yang apa Kakak sebutkan tadi, poin-poinnya, dari awal latar belakang, tujuan, apa semua itu kayaknya sudah Kak. Aman ya berarti Kak Alda ya. Tinggal Kak Teja ya. Oke, makasih Kak Alda. Woi, Kak Teja siap ya, sudah senyum. Berarti Kak Teja juga sudah selesai ini. Pura-pura belum. Apakah RTL perencanaan program yang berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik? Sudah. Sudah, Sir. Rika, Rona sudah, Kak Rika. Saya kasih tahu mereka, jangan banyak-banyak Sudah. bertanya karena waktunya terbatas. Kak Kasmudin sudah. Kak Raina Kan yang juga dibutuhkan sudah. Kak, masukan saran dan masukan umpan balik Kak yang diminta. Saya bilang tidak usah bertanya, sudah jelas semua. Saya malam saya suka doang mereka bertanya karena Nah, itu sebagai Asli. apa biar bisa menguji kita dan Iya, saya suruh betul. semua mereka bertanya cuma mereka kayak segan mau bertanya. Boleh. Mereka Ya, Itu kan. Nah, Pakai seperti bisa sebutin. Kak, kalau ada yang bertanya, kalau ada yang bertanya langsung bilang, saya bisa menjawab. Kak Kasmudin pancing. Yang bertanya 100.000. Pasti Ya. banyak tanya itu. Begitu ah. Aduh. Betul, betul. Saya tadi jujur kemarin mereka heran, ternyata guru guru PJK juga bisa bahasa Inggris loh. Karena saya jelaskan kemarin masalah choice, voice dan ownership itu mereka heran, apa itu artinya? Saya bilang suara tujuan dan Nah, hebat kamu. Iya. Nah, Saya saya bilang kemarin lagi, SEM itu SEM for education education model. Mereka heran juga apa itu SEM itu. Mereka bertanya-tanya, ternyata guru PJK ini bukan cuma menghitung, bukan cuma kasih lari-lari anak-anak, ternyata mereka mendapatkan materi yang melebihi dari kita guru kelas juga dan saya bilang iya. Ini yang saya pelajari selama 3 bulan di PKG ini, program kompetensi guru. Iya betul, Mas Mudin. Banyak yang tidak tahu kan. Akhirnya saya mampu berbicara dengan Bapak Ibu semua. Nah, ada pelajaran yang saya karena ini kan tujuannya pemerintah kan sekarang kan tujuan PKG ini kan seperti itu, memfasilitasi guru PJK untuk melakukan program yang berpusat kepada peserta didik. Mereka heran, oh begitu Pak, iya begitu. Itu yang saya pelajari selama 3 bulan ini. Mereka heran semua loh. Betul, Kasmudin. Guru PJK ini bisa juga dan. Kalau saya ke Kasmudin, saya jelaskan sama mereka bahwa SEM itu bukan hanya di pelajaran PJOK bisa, di pelajaran lain juga bisa. Semua mata pelajaran semua bisa. Misalnya bahasa Indonesia, puisi bisa dilipatkan semua itu peserta didik. Iya. Itu juga mata Biar pelajaran lain. matematika bisa juga. Saya katakan seperti bisa, itu, Kalda. Saya katakan seperti itu sama mereka. Mereka mengangguk-ngangguk. Luar biasa ini guru PJK sekarang ya. Tidak bisa dipandangin yang sudah sekarang guru PJK. Sudah boleh ketua KKGO ini Palu Timur. Kasmudin. Saran tunggal. Kasmudin. Mereka juga tidak tahu itu tentang voice, choice, ownership. Kemarin sempat mereka tanyakan sama saya. Untuk saya tahu. Waduh. Makanya orang mengangguk apa artinya choice, apa voice, apa ownership. Saya bilang choice itu suara, voice itu pilihan, baru ownership itu kepemilikan. Oh, diajar begitu loh kamu. Hebat guru PK sekarang bisa bahasa Inggris. Sama tentu PJK dulu kasihan. Iya, Padahal betul. sebenarnya itu materi umum sebenarnya. Kan pendidikan guru penggerak Iya, ini betul. Iya, materi umum. ada pendidikan yang berpusat pada murid. Jadi murid yang aktif begitu dan. Nah, untuk yang berpusat pada murid itu kan bahasa Inggrisnya kan student agency. Nah, di dalam student agency ini ada 3 unsur.
Nah, ini ada choice voice ownership. Nah, untuk pembelajaran PKG ini, pembelajarannya guru penggerak tapi diolahragakan, fokus di kegiatan PJOK. Makanya saya senang sekali mendengar Kak Kasmudin, Kak Rika, Kak Rona, Kak Rainat dari ujung tombak di sekolahnya membawa perubahan. Salut, karena memang tujuannya memang ini PKG itu. Bahkan Sir, ada kan guru penggerak, dia bilang begini, kok Ibu Rona kalau saya lihat-lihat tadi, kenapa kayak dia bilang sama dengan materi-materi ini guru penggerak. Dia bilang begitu. Saya bilang iya memang sama. Iya. Makanya nanti walaupun kurikulum akan berubah tapi esensi ilmu yang kita dapat tidak pernah berubah. Esensinya tetap. Kurikulum boleh berubah. Setuju, Sir. Setuju, Sir. Iya. Apalagi yang saya terangkan tentang 11 gaya mengajar itu. Kalau kakak-kakak praktekkan di sekolah, gaya mengajar komando, latihan, umpan balik, resiprokal itu, terus gaya mengajar penyertaan diri, gaya mengajar inklusi, gaya mengajar konvergen, divergen, individual pembuat yang dirancang pembelajar, inisiatif pembelajar, gaya mengajar mandiri. Apalagi dihubungkan dengan konsep itu, Sir. Iya. Konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan. Tertarik itu, menarik itu bahasa itu. Iya, betul. Itu gaya mengajar 11 itu, Kak. Kalau kita jadi guru matematika, saya bisa mengajar bangun ruang, bangun datar, menggunakan gaya mengajar itu. Menarik. Bahasa Indonesia juga begitu. Misalkan kita bicara majas perbandingan, metafora, personifikasi. Nah, itu. Kita hiperbola, kita buat gaya mengajarnya seperti yang kita pelajari. Yang saya pernah bawa materi di sekolahnya Kak Enal. Ya, senang orang. Murid senang, kita semakin kaya mengajar. Oke, lanjut ya. Oke, apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dokumentasi? Seperti kegiatan berupa video, atau foto, kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Saya sudah, Sir. Video. Sudah, Sir. Cuma yang saya lupa, Sir, surat undangannya itu saya lupa. Absen ada. Iya. Sama, Sir. Saya juga saya lupa masukkan itu, Sir. Apa bisa diedit itu, Sir? Undangan, kemudian daftar hadirnya dan notulennya, Sir. Saya lupa masukkan itu. Wajib itu, Sir, kan? Iya, yang paling penting itu. Dokumen video yang relevan, iya, yang enggak apa-apa. Video ini, foto, dokumen, kegiatan. Kalau macam undangan, Sir, apa-apa tadi masukkan, Sir. Iya, undangan, kalau sudah terlanjur enggak apa-apa. Kalau sudah terlanjur enggak apa-apa. Tetapi kalau hadir saja. Okay, Sir. Tunggu, masih kalian uploadnya di mana ini? Google Drive atau YouTube? Saya buatkan YouTube dulu, baru linknya saya kirim. Karena tidak bisa dikompres, jadi sebenarnya lagi. Oh jadi, iya. Kabur-kabur kalau dikompres. Saya juga, Sir. Kalau sebenarnya kalau mau dimasukkan lagi berarti buat lagi video digabung foto digabung apa baru pakai di Google Drive. Nah, supaya ini kan rencana mau diupload diunggah bukti aksinya karya nyata di PMM. Nah, lebih baik kalau full sesuai tuntutan. Kalau pakai link begitu bisa, Sir. Saya cuma pakai link dibuatkan YouTube dulu, baru linknya diambil. Iya, memang seperti itu memang pakai YouTube. Iya. Karena saya seperti itu. Tapi YouTube-nya jangan pakai mode pribadi, mode publik. Enggak, ya. Oke, next. Oke, terima kasih kakak-kakak tadi untuk materi umpan balik RTL. Saya rasa untuk RTL, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah mempraktekannya, sudah mempresentasikannya. Saya salut, dan untuk kakak-kakak yang belum, terima kasih sudah persiapan, tinggal eksekusi, kiranya diberi kelancaran ketika melaksanakan rencana tindak lanjut di sekolah. Amin. Menjadi berkah bagi kombelnya kalian di sekolah masing-masing, sehingga ini loh guru PJOK memberi warna. Jadi guru PJOK bukan terkenal pakai baju olahraga, sampai siang pakai baju olahraga, pintarnya cuma di lapangan, administrasi tidak tahu, IT tidak tahu. Jangan sampai seperti itu ya, Kak ya.
Kita guru kalau di olahraga sekolah yang aku, kalau di sekolah aku mereka yang cari saya Kak, bukan saya yang cari Iya. mereka. Ya, terima kasih Kak Alda. Mantap Ibu Alda. Ya, Kak Alda termasuk yang IT-nya sudah sangat mahir. Nanti boleh untuk Kak Alda kalau misalkan kita di sesi enggak ada jam, nah kita buat Google Meet kelas kita yang bawa materi Kak Alda misalkan, berbagi ilmu apa. Boleh, Tentang tentang Boleh Gemini kalau kayak, Canva Karika. Boleh. tentang Canva kayak, Canva Ibu Rika. tentang Padlet kayak gitu Iya. ya. Boleh Boleh misalkan juga Ya, kita saling berbagi ketemu kan. bagus, Sir. Kayak buat pertemuan di salah satu. Sekolahku bisa loh menampung banyak orang. Nanti Boleh. Nanti Kelasnya boleh kita tahu. tapi khusus kelasnya kita saja. ya, kelasnya kita ya. Kelasnya kita Kelasnya saja. kita, ke sekolahku boleh, aulaku di atas besar. Iya, betul. Tapi khusus kelasnya kita saja ya. Saya Iya. mau. Boleh. Jadi Lebih ibaratnya belajar. apa namanya pembiayaan Ajak kita Ibu masing-masing. Hikmah. Pembiayaan kita Nanti saya masing-masing. ajak Bu Hikmah karena dia bilang sama saya begini, "Ih, Ibu Rona so tahu Canva sama saya tidak le. Bagaimana caranya? Siapa yang ajar?" Saya bilang teman-temanku, saya bilang begitu. Ada Makanya teman saya dua bersyukur. Supaya orang. cepat sehat Pak Kasmudin, cepat sembuh dia. Saya senang karena kelas ini di kelas ini sebenarnya ibarat aset, sudah banyak aset, tinggal pemanfaatannya. Guru yang satu kelebihannya aset ini, guru yang satu kelebihannya aset ini. Nah, kita bisa belajar dari teman-teman sendiri saja, enggak usah orang lain. Sudah kaya kita di sini. Itu saya senang. Terus yang punya hati banyak, yang mau berbagi banyak. Percuma kalau punya banyak ilmu tapi kalau pelit. Tapi di sini saya lihat rata-rata mau berbagi. Sudah tahu, punya ilmu tapi mau berbagi. Ya, terima kasih kakak-kakak. Kita lanjut ke pengantar bukti karya ya sekarang. Ya, ini bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya PMM. PMM luar biasa mengejar dia ini. Jadi gara-gara PMM anak-anak kadang terbengkalai belajar karena bekejar ini PMM. Sorry saya sambil minum kopi. Nggak apa-apa kakak-kakak yang mau minum, kita relax, kita santai. Aman sekali. Diskusi tapi santai tapi berisi. Bagaimana Kak Jayanti? Aman Kak Aduh, Jayanti. minta maaf ini Pak Ketua di perjalanan pulang ini. Saya menyimak saja Pak Ketua. Hati-hati di jalan. Dan sama Sir Ali kok ini, dibaca Sir Ali barangkali, Pak Ali. Tidak. Iya, minta Apa maaf hukuman soalnya ini kayaknya? 15.30 pulang Pak Ketua. Oh, siap Kak Jayanti. Kebetulan tadi rapat lewat dari 15.30 sudah mau hampir jam 4. Ya, hati-hati di jalan. Yang penting jangan lupa eksekusi RTL-nya Kak Jayanti. Kalau ada Insya Allah Pak Ketua kebingungan, doakan lancar. minta tolong sama teman-teman yang sudah selesai kalau butuh bantuan. Teman-teman di sini Iya, siap menolong. masalahnya saya lagi bermasalah di sekolah, jadi belum bisa ambil video di sekolah. Saya cari sekolah dulu. Omi banyak sekali masalah ini. Iya, orang-orang top begitu orang top Pak Ketua. Sekolahku Siap. selalu membantu. Selebriti siap. begitu. Oke, lanjut Kak ya. Ini covernya PMM, bukti karya di PMM. Ah, di situ ada penilaian diri. Pasti di sini pasti ada yang sudah kejar sertifikat kan. Pasti ada pelatihan mandiri, ada komunitas, ada video. Kak Jayanti minta tolong boleh di mute. Ya, tunggu dulu Pak Ketua, tunggu sabar. Sabar. Siap saya. Oke, makasih Kak Jayanti. Ya, ini tampilannya ya, bukti karya yang sudah saya lihat kan muncul ini. Ya, ini yang diklik kakak-kakak. Lanjut. Nah, topik pembahasannya yaitu hari ini kita di bukti karya ini topik pembahasannya 2 kakak-kakak, yaitu alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Setelah itu mengunggah bukti karya di PMM. Jadi yang pertama alurnya dulu ya, alur aktivitasnya bukti karya yang ada di PKG PJOK ini.
Setelah itu mengunggah bukti karya di PMM. Dua ini yang akan kita bahas. Untuk mempersingkat waktu, saya lanjut. Oh ya, sampai di sini dulu. Dari RTL tadi, rencana tindak lanjut, apakah ada pertanyaan, kakak-kakak? Ya, Kak Ramadi, silakan. Ya, terima kasih Seradi. Seradi, kalau misalkan kita ambil konsep SEM itu olahraganya satu cabang atau bisa bulu tangkis ada, voli ada, tenis meja ada. Bisa satu kali jalan atau memang harus satu cabang saya Pak? Ya, Boleh, kasih. boleh banyak cabang. Boleh Pak. Cuman takutnya Kak Ramadi yang nanti setengah mati dalam pelaksanaannya itu. Maksudnya kalau bercabang-cabang belum buat jadwalnya, siapa semua yang bertanding, takutnya. Tapi sih sebenarnya ini kan berkolaborasi. Kalau Kak Rahmadi bisa menjadi koordinir, berkolaborasi dengan anak-anak dan rekan-rekan guru dan itu bisa, ya enggak apa-apa. Seperti misalkan begini, membuat SEM tapi hari ulang, memperingati hari ulang tahun SMP Al-Azhar, misalkan Pak Rahmadi toh, buat pertandingan yaitu turnamen voli, turnamen tenis meja, turnamen apa lagi. Nah, di tenis meja siapa yang dilibatkan, siapa yang menjadi koordinir, yang bagian pertandingan siapa. Nah, kalau Kak Rahmadi bisa seperti itu ya enggak masalah. Saya takutnya kalau kewalahan, kalau terlalu banyak cabang. Tapi kalau bisa ya it's okay. Oke, Berarti boleh Sir berkolaborasi dengan sekolah lain Sir. Oh, dua sekolah begitu berkolaborasi boleh. Alangkah baiknya karena kita ini memanfaatkan Kombel, KBS yang di sekolah, mending sekolah kita dulu. Oh iya, siap Sir. Iya, karena kita kan ini kan menjadi ibaratnya membuka menjadi agen perubahan di Kombelnya kita kan sebenarnya ini, di KBS-nya kita. Nah, usahakan di sekolah kita saja dulu. Oke, makasih Seradi. Ya, makasih. Oke, alur sekarang yang pertama ya, alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Jadi yang pertama dulu, ini kan tadi kan yang dibahas dua ini. Nah, kita bahas yang pertama, yang nomor 1, aktivitas bukti karya PKG PJOK. Nah ini dia, kurang besar Kak? Ya, bisa diperbesar. Terlalu besar ya. Besar? Boleh. Tambah ya, boleh. Boleh ya? Boleh. Nah, ini perjalanan peserta kita. Perjalanan kita di sini kakak-kakak. Waktu itu minggu pertama hingga minggu kelima kita ada pembukaan dan materi orientasi. Ya. Setelah itu kita ada pembelajaran asinkron dan tatap maya. Dari minggu 1 sampai minggu 5. Pasti ingat itu. Masuk di hari keberangkatan. Pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi yang kita di PMP itu. Sampai hari kepulangan. Itu di minggu ke-6. Selama di minggu ke-6 itu 1 minggu kita tatap muka. Setelah itu kita masuk ke minggu ke-7 sampai dengan minggu ke-10. Yaitu sudah ada 4 minggu. 3 minggu. Minggu ke-7, minggu ke-8, minggu ke-9, minggu ke-10. Iya benar, sudah 4 minggu. Kita tatap maya lagi. Setelah tatap maya, tatap muka, dan akhirnya kita tatap maya lagi. Minggu ke-11, nah, sekarang kita sampai di minggu ke-11, yaitu unggah dokumentasi bukti karya. Setelah itu, masuk ke minggu ke-12, sudah penutupan. Sudah mau selesai sudah. Kalian sudah bebas dari tugas-tugas. Tentunya berarti tidak lama lagi kita akan pisah dong. Tidak ketemu lagi di PKG. Kapan kita harus ketemu terus. Kapan kita bisa ketemu karena dapat ilmu dari PKG itu lagi nanti dikembangkan supaya kita bisa ketemu terus. Iya betul. Saya sih kita punya tim ini misalkan begini.
kayak kita kumpul lagi yuk, kita belajar Google Meet lagi. Materinya siapa yang bawa? Oh, Kak Rika. Materi apa? Canva, cara buat PPT misalkan. Oke. Nanti siapa lagi bawa materi? Oh, nanti saya misalkan bawa materi Gamma, cara membuat PPT tapi dari Gamma. Oh, nanti Kak Alda bawa materi apa? Tentang word wall misalkan. Oh, Kak Jayanti bawa materi kuisis. Saya senang komunitas yang bertumbuh begitu. Nah. Cuma kalau saya harus dapat template kalau saya dipanggil. Cuman sayangnya enggak ada amplop ini. Kita masing-masing. Saya yang tanggung amplop, bosku. Kopi hitam saja. Mahal Pak Kasbudin sekarang, mahal sudah. Keras lawan. Tunggu ya, saya ditelepon sama pihak pengajar praktik karena saya nanti ditugaskan jadi pengajar praktik. Tunggu, saya angkat dulu telepon sebentar. Oke, sudah di. Ya, halo Kak Isni. Halo Kak Isni. Pelan-pelan ya, Jayanti. Jangan laju-laju. Siap. Tiada Pak Herman, Pak Asdar ini. Iya, mohon maaf terganggu. Karena ini rencananya ada calon guru penggerak lagi untuk angkatan 12. Bersyukur dipanggil jadi pengajar praktik. Pak Herman masuk kampus kayaknya ini. Kampus dia? Iya. Oke. Ya kalau sore beliau kampus. Iya. Oke, lanjut Kak. Ini apakah ada pertanyaan di sini dari perjalanan kita? Sudah paham ya? Kita sekarang ada di minggu ke-11 dan memasuki minggu 11, 12, terakhir penutupan sudah. Sudah tidak bisa lihat mukanya Kak Jayanti lagi. Saya kasih lihat terus muka aku itu di TikTok, saya kirim terus nanti di grup. Suradi, kita minggu keberapa sekarang? Ini sekarang kita masuk di minggu ke-11 Kak. Tentang unggah dokumentasi bukti karya. Jadi RTL yang kakak-kakak buat itu nanti diunggah. Ini nanti saya jelaskan. Ya. Tolong Kak Ali, boleh baca Kak Ali? Siap, Sir. Ya, minta tolong. Ya, baik. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan Komunitas Guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil produksi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Kasih Serani. Makasih. Jadi nanti bukti karya itu hasil sendiri ya, dan original. Berarti bukan hasil plagiasi dari orang lain. Yang dibilang plagiasi ini yang betul-betul meniru gitu ya. Betul-betul meniru, tidak ada di editnya. Ya, ini kriterianya. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Yang pertama, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Ingat, untuk video, pastikan gambar nanti suaranya jelas ya kakak-kakak ya, dan terdengar dengan jelas. Untuk isi karya video maupun dokumen PDF, tidak boleh memuat unsur sara. Apa itu sara? Suku, agama, kebencian. Unsur ras. kebencian. Ya, unsur sara, suku, agama, ras, antar golongan. Ya. Pornografi, tidak ada yang mengandung unsur pornografi. Terus
ujaran kebencian dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, ya. Untuk video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib, nah ini, wajib mendapat surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Waalaikumsalam Pak Irman. Ya, waalaikumsalam Kak Irman. Untuk karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, berarti karya sendiri ya. Mohon mencantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Next. Ada pertanyaan di sini, Kak? Lanjut. Sekarang masuk di alur validasi. Ya, silakan Kak Ramadi. Ini video yang ini Seradi yang kombes di apa? Video yang dibuat ini untuk video yang dibuat atau video yang baru lagi? Video yang dibuat. Okay. Oh, bentar yang RTL itu. Yang RTL. Oh ya, oke. Ya, silakan Kak Rika. Tidak, Sir, tidak, sudah. Tadi mau tanya tentang video. Iya, siap. Next ya. Nah ini, alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi. Ini kakak-kakak, peserta dapat menemukan alur aktivitas. Oh iya, saya besarkan. Kecil lah ini. Nggak kelihatan. Sedikit lagi. Ya, Boleh? Kecil ya? Oh, saya masih kecil, masih kayak berblur. Kak Ramadi pakai HP kah? Pakai HP saya. Oh iya. Oke. Sip. Ya kalau pakai laptop ini besar ini Kak. Sip. Lanjut. Oke, next ya. Jadi buktinya alur aktivitas bukti karya di LMS. Nanti PPT-nya saya bagikan supaya tidak bingung Jo. Ya ini, unggah draftnya seperti ini. Bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah. Yang di LMS ini kakak-kakak. Supaya dapat validasi dari fasilitator. Kalau dapat validasi baru ya. Urutannya seperti ini. Unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, supaya saya bisa validasi. Kalau sudah divalidasi baru boleh diupload. Ya ini lagi. Peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Yang pertama, nama peserta siapa. Terus nama kepala sekolah. Jadi nanti dilampirkan kakak-kakak ya. Lembar ini. Menampilkan lembar apa? Dengan menandatangani formulir ini, saya besarkan sedikit. Dengan menandatangani formulir ini, centanglah pada kotak di samping pernyataan. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto, video, dan konsekuensi publikasi pada media online. Saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar dan mempublikasikannya pada media online untuk kepentingan pembelajaran. Ini surat pernyataan, Kak. Saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru PJOK adalah produk orisinal saya. Berarti bukan plagiat, hasil karya sendiri. Ini ditandatangani kakak-kakak dan juga kepala sekolah. Supaya jika ada yang menuntut bahwa kenapa saya bergerak dimasukkan di YouTube, misalkan ada murid yang protes, orang tua murid yang protes padahal sudah ada persetujuan. Ya. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di ini lembar pernyataannya bisa diunduh ya. Di LMS-nya kakak-kakak ada itu. Next. Nah ini praktik baik.
Ada kategori kakak-kakak. Nah, ini ada pilihan kategorinya. Ada praktik baik, ada praktik pembelajaran, atau modul ajar yang kakak-kakak mau upload. Ya. Pemikiran kategori bukti karya. Apakah RPP, modul ajar yang mau diupload, atau praktik pembelajaran yang kakak-kakak, atau praktik baik. Ya silakan Kak Alda. Jadi begini Kak, jadi kalau untuk yang diunggah di bukti karya ini kita pilih atau sudah ditentukan dari tugasnya tuh? Kalau di sini saya lihat pilihan, mau praktik baik kah, atau praktik pembelajaran kah, atau modul ajar yang mau di. Saya kemarin kayaknya pilih yang apa ya, modul ajar kayak yang simple. Oh iya. Tapi terserah sih. Ada yang sukanya saya mau masukkan yang pembelajaran saya, misalkan. Bukti karya kan ini. Misalkan pembelajaran yang kakak-kakak buat kemarin, boleh. Jangan Kak Rona. Sir mau tanya, berarti dari ketiga ini salah satunya saja yang mau di-upload? Ya, salah satunya. Oh, tapi maksudnya yang kemarin toh atau yang mau dibuat baru lagi, misalnya RPP atau modul ajar itu dibuat yang baru lagi atau yang kemarin? Boleh yang baru, boleh yang kemarin, asal mengikuti ilmu yang kita dapat di PKG dan. Oh iya, oke. Karena ini nanti yang buka ini se-Indonesia, karena dimasukkan di bukti karya, guru-guru se-Indonesia bisa lihat. Bahkan RPP modul ajarnya kita nanti bisa ditiru orang. Jadi gunakan yang bagus. Praktek pembelajaran juga begitu. Kalau kalian mau praktekkan yang mana? Kan sudah ada videonya ya. Kalau kalian rasa itu bagus, itu aja dimasukkan. Iya, tugas aksi nyata itu kayaknya bagus karena diedit kan Spar. Iya. Saya lupa dulu, kayaknya saya memasukkannya ada berapa dulu saya. Modul ajar dan praktek pembelajaran kayaknya. Karena memang saya sengaja. Tapi seperti saya ingat saya RPP dulu. Kalau praktik baik berarti RTL itu, Sir. Ya, boleh. Berbagi praktik baik toh. Sertakan berarti boleh lebih dari satu, Sir. Iya, coba lebih dari satu. Saya dulu kayaknya lebih dari satu itu. Iya, Sir, nanti dicoba. Tapi kalau enggak bisa ya berarti boleh satu. Boleh praktik pembelajaran dengan modul ajar, Sir. Iya, kalau misalkan enggak bisa ya baru satu saja. Nah, ini unggah bukti karya, draft bukti karya LMS ini, kategori praktik baik. Nah, sekarang yang kalian tanyakan yang praktik baik. Nah, kategori praktik baik begini caranya. Unggah, praktik baiknya apa, bentuk karyanya apa, bentuk karyanya apa, terus judulnya apa. Entah itu kalian pembelajaran SEM kah, misalkan. Deskripsinya apa, SEM itu misalkan bla 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 bla, di SD mana itu. Ini ya. Pilih kategori produk bukti karya dan praktik baik. Ini dan nomor 2 ini keterangannya. Lengkapi judulnya. Hashtagnya itu PKG, PJOK, garis datar, guru belajar, garis pagar, murid belajar. Oke, next ya kakak-kakak. Nah, unggah draft bukti karya di LMS. Ini kalau tadi kan ini kan apa ini? Praktik baik ya. Ini sekarang masih praktik baik. Ini masih praktik baik ini. Iya, seperti ini. Pilih jenjang yang diinginkan. Jenjang apa? SD, SMP. Apabila Anda memiliki jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas. Kata kunci mata pelajaran apa ya. Pilih tema bukti karya Anda. Temanya bukti karya Anda. Pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Yang kayak tadi, yang diunduh terus dilengkapi. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft. Ya. Sekarang kategori praktik pembelajaran.
Tadi kan praktik baik sudah, sekarang praktik pembelajaran. Nah, ini keterangannya kakak-kakak. Bisa dibaca? Bisa. Ya. Ya, seperti ini ya. Kolom-kolomnya seperti ini kalau mengunggah yang kalian kakak-kakak pilih praktik pembelajaran. Tadi kan ada apa? Praktik baik, praktik pembelajaran, dan modul ajar. Ya kan? 3 kalian pilih yang mana? Kalau 3-tiganya bisa dicoba dan masuk ya enggak apa-apa, bersyukur. Nah, sekarang untuk yang ketiga, yang untuk kategori RPP atau modul ajar. Ini yang kategori ketiga kakak-kakak, bukan praktik baik, bukan praktik pembelajaran, tetapi namanya kategori RPP atau modul ajar. Ini lebih simpel ini ya. Kategorinya apa? Yang nomor 1 itu RPP atau modul ajar. Bukti karyanya apa? Unggah di berkas. Unggah. Bukti karya yang kalian masukkan misalkan RPP, modul ajar, unggah di berkas. Nomor 3 judulnya apa? Pembelajaran matematika itu contoh. Nomor 4. Itu langkah-langkahnya. Pilih kategori dari produk bukti karya Anda, RPP atau modul. Pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat. Video atau salinan video yang telah Anda unggah ke YouTube atau PDF. Boleh PDF, boleh juga ya, boleh PDF. Lengkapi judul bukti karya, dilengkapi dengan hashtag itu yang sudah diajarkan, yang dikasih contoh. Pagar PKG PJOK, pagar guru belajar, dan pagar murid belajar. Nomor 4, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Jadi jangan langsung dikirim, dikasih deskripsi singkat begitu. Misalkan pakai karya si ganteng, misalkan begitu. Si ganteng Muammar misalkan. Lengkapi tujuan RPP atau modul ajar Anda. Halo? Ya, Siap, ya, Kak. Oh iya. Ya, Sir. Saya kira ada. Ya, maaf, saya kira enggak ada orang saya bicara sendiri. Kok ada pertanyaan kakak-kakak? Aman, Sir. Nanti Sir bagikan kami PPT-nya. Ya, nanti bagikan. Ini unggah draft ya, yang untuk modul. Yang ini untuk modul. Yang ini untuk praktek pembelajaran, yang ini untuk praktek baik. 3. Kalian pilih praktek baik, atau praktek pembelajaran, atau modul ajar. Nah, ini draftnya modul ajar. Simpel dia. Unggah berkas di sini. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Gampang ini ya kakak-kakak. Untuk yang modul ajar. Pasti kakak-kakak di sini tahu itu. Nah, konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Itu konfirmasi. Setelah selesai mengisi, setelah diunggah, harap ingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali. Jadi kalau misalkan kalian sudah mengumpulkan di PMM, tidak bisa dirubah lagi. Ya. Dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat atau bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya di PMM. Jadi enggak langsung kalian upload terus kalian diterima, tidak ya. Tergantung. Selama tidak ada rasis, tidak ada pornografi, si memang sukanya mendidik, pasti diterima sama PMM. Ya, Kak Ramadi silakan. Ya, terima kasih Pak Adi. Ini wajib diupload atau tidak? Wajib. Bisa? Wajib. Oh, wajib. Okay. Kak Ramadi tinggal pilih praktik baik, praktik pembelajaran, atau modul ajar. Yang dibuat kemarin, ya. Video aksi nyata, lain itu. Ini, video pembelajaran. Boleh juga. Bukan. Boleh.
Yang kakak boleh juga yang yang sementara belajar, sementara SEM atau modul ajarnya, silakan. Oke. Oke, Kasih. saya minta Berarti waktu. berarti bisa buat ulang lagi setelah dia. Iya, boleh. Selagi belum dimasukkan kalau sudah divalidasi nggak bisa digugat. Oh iya. Oke. Kasih. Oke, saya minta waktu. Suradi, kalau Ya. saya tidak bisa lagi buat video ulang, masalahnya sudah ujian kelas 10. Berarti Kelas modul ajar 11, aja. Iya, sudah mulai tadi ujiannya. Modul ajar kasih bagus modul ajarnya Kak Rona. Oh, sama Kak, begitu kayaknya karena anak-anak sudah minggu depan itu sudah ujian sekolah. Saya Jadi kelas otomatis tadi. kelas lain sudah libur. Kalau saya Desember kelas 10-11-nya ujian. Ini masih kelas 3 karena mereka mau turun PKL bulan Januari, jadi harus diselesaikan ujian sekolah, ujian semester. Iya, kita orang tadi kelas 10. Jadi tanggal minggu depan itu tanggal 28 itu kelas 11 dengan kelas 12. Jadi 2 sesi pagi sampai siang. Jadi khusus 1 minggu ini kelas 10 saja. Mulai tadi. Makanya tidak bisa lagi buat video. Kalau kita sekarang ini kelas 3 ini masih UKK. Jadi minggu depan mereka ujian sekolah, ujian sekolah dulu, baru ujian akhir semester, baru mereka turun PKL, setelah itu sudah menunggu pengumuman, sudah tidak kembali ke sekolah dorang. Itu sudah. Berarti video saja, modul ajar saja seperti Iya, modul ajar saja simpel. Modul ajar dikasih baik lagi, dipercantik. Dipercantik, diperindah. Bagaimana Aderika? Aderika boleh bantuannya? Bantuan apa ini? Aduh, maaf aku tak fokus lagi. Mempercantik modul ajar. Tata boga. Aman. Apa tidak bisa lagi ambil video? Anak-anak sudah semester ujian. Siap. Kecuali SMP SD masih bisa. Sama kita Desember. Tanggal 9. Bagus itu yang fresh. Oke, kakak-kakak, saya lanjut. Mohon maaf tadi saya juga ditawari jadi pengajar praktik untuk guru penggerak angkatan 12. Maju terus Kadi, ada amplopnya itu. Iya, maju terus Kadi. Jangan mundur, maju. Iya. Ya rezeki sih masih dilibatkan sama BGP. Takutnya saya di Januari nanti ada yang gelombang kedua, yang PKG ini. Jadi kalau pengajar praktik kan tabrakan. Jadi harus pilih kalau salah gelombang satu. kedua dilupakan sudah kita ini, gelombang 1 nantinya. Berarti Kadi, Kota Palu belum mulai gelombang keduanya ya? Kurang tahu ini Kak Alda. Ini saya tiba-tiba dimasukkan di grup. Kalau yang di luar-luar sudah gelombang kedua PKG-nya. Oh iya. Ini saya dimasukkan di grup pengajar praktik. Ini ada Zoom juga bersamaan. Saya tidak ikut. Teman-teman yang pengajar praktik so telepon. Makanya saya minta linknya supaya saya buka lihat HP saja. Oke, lanjut Kak ya. Oke. Yang penting kita terus berkarya Kak. Mau jadi apa saja, terus bergerak terus. Dipercayakan apapun kita lakukan. Ya ini. Validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Ingat ya. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali pada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah selesai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Ya, jadi nanti kakak-kakak akan divalidasi oleh fasilitator. Kalau diizinkan diupload ke LMS.
Halo Kak. Halo. Ya Kak. Halo. Ya. Sekarang ini putusan utama dari validasi bukti karya. Kalau statusnya begini Kak. Kalau statusnya perlu perbaikan, nah seperti ini. Statusnya perlu perbaikan. Apabila divalidasi perlu perbaikan, berarti apa? Klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan bukti karya. Kalau statusnya perbaikan, ini yang diketik nomor 2 ini, perbaiki. Ya. Nah, ini jika perlu perbaikan seperti ini. Dokumentasinya, berkas Anda. Unggah berkas di sini, jadi suruh unggah lagi. Ada tanda X, berarti kan di sini berarti belum sesuai warna merah. Maka diunggah ulang apa yang kurang tepat. Ya. Seperti ini. Ini perlu perbaikan ini. Ada X, suruh kumpul lagi, unggah berkas lagi di sini. Lanjut. Nah ini. Jika lulus validasi, keterangannya seperti ini kakak-kakak. Selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Nah, berarti ini lulus sudah lulus validasi. Nah. Seperti ini, menunggu terbit. Keterangannya di sini menunggu terbit. Jika lulus validasi, statusnya menunggu terbit. Jadi tinggal berapa hari kemudian diterbitkan. Oke, bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Ini caranya. Buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Ini nomor 1. Ini. Setelah itu, pilih karya saya. Dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Setelah Anda mengunggah loh ya. Yang ketiga, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Yang kakak-kakak ingin bagikan yang apa? Nah, tanya jawab seputar bukti karya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Apa? Mantap suaranya ya. Lagu dangdut. Kalau dia dari kelas yang di Donggala Kak. Dia bilang pusing kepalanya memikirkan tugas. Oh, ada teman di situ? Ada. Semangat Kak Teja. Iparnya itu. Oke, kalau tidak ada yang tanya, saya lanjut. Begini Kak, kalau mengenai bukti karya itu kan seperti modul ajar. Modul ajar itu bisa dibuatkan seperti video atau dia cuma PDF saja? Tadi keterangannya kayak PDF ya atau video? Video terakhir tugas RTL. PDF. Bukan RTL. PDF. Kalau modul ajar PDF. ya? PDF. Cuma Kak Adi bilang kalau modul ajarnya dibuat dipercantik lah, dikasih bagus. Iya. Begitu modul ajarnya. Ya. Di PDF kan ya? Seperti modul ajar yang pernah saya kasih contoh itu ya. Iya. Saya pernah kirim. Bercantik. Di Canva banyak itu. Di Canva apa biasanya? Dokumen ya. Tinggal dikasih kata-kata masuk modul ajarnya kita, sudah jadi. Kalau begini kunjungan sekolah lagi saya ini. Boleh. Jadi Kak Adi siap-siap menerima tamu lagi. Asal bawa ayam putih. Waduh, pulut.
Telur. Iya. Telur 7 warna. Ya ini. Mau pulut hitam. Kita tadi sampai di mana ya ini ya? Ini tadi ada bingung Kak cara bukti karya. Nggak bingung ini ya? Sudah tidak Kak. Lanjut ya, yang ini. Nah, ini. Setelah peserta mengunggah bukti karya PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Iya sih. Iya. Terus fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Nah, ini harus sama kakak-kakak. Next. Ini tadi yang sudah tanya jawab ya. Ini upload video dengan tautan. Undangannya ke breakout C, apakah ke breakout C atau ke breakout belum. Berarti dia cuma bisa melalui YouTube, tidak untuk kalau Google Drive. Tamut suaranya kakak, enggak ada suaranya kakak. Ya, pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Nah, akun YouTube-nya video tidak di-setel untuk pribadi. Ini untuk video ya Kak ya, langkah upload video dengan tautan. Yang untuk langkah upload video, kalau langkah untuk upload PDF ya tidak. Kan ada 3, kan? Praktek baik, praktek pembelajaran, atau modul ajar. Ya, 3 itu yang dipilih. Kalau di pendidikan olahraga ada 3 juga apa? Pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan SEM. Kak Alda masih ingat. Ya ini Kak, pastikan video, klik bagikan share pada bagian bawah video. Klik salin link, copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Nah ini, visibilitas video bukti karya. Video ini di-setel untuk pribadi, terjadi karena ini kalau di-setel pribadi, jadi seperti ini modelnya kalau di-setel pribadi. Jadi jangan pakai mode pribadi ya Kak, tapi pakai publik supaya semua bisa melihat. Karena memang tujuannya kan kita bagikan bukti karya supaya bisa dilihat orang lain. Guru-guru se-Indonesia bisa melihat, bisa terinspirasi dengan video kita, terinspirasi dengan modul ajar kita. Ya, jadi jangan pakai akun dibuat mode pribadi. Berarti modul ajar itu bisa dibuat video Kak Kasmudin. Boleh. Bisa dong. Oke sekali. Oke banget. Oke, terima kasih. Ini langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Nah, ini ya. Pasti kakak kalau sudah tahu ini. Untuk mengaturnya kan publik dengan tidak publik kan tahu kan. Privat dengan publik. Biasa upload video di YouTube pasti tahu. Yang tidak tahu gampang dipelajari. Tolong lampu deh. Oke, next. Ini video yang tidak dapat diputar di laman bukti karya seperti ini kakak-kakak. Karena terdapat masalah hak cipta. Oh, dia kena copyright. Jadi mungkin ada dia memilih lagu atau video yang dia ambil untuk pembelajaran itu sebenarnya tidak bisa copyright. Jadi kena hak cipta dia, jadi tidak bisa diputar. Pastikan kalau memilih video yang diputar atau lagu-lagu yang kalian pilih untuk instrumen, video yang free dari copyright, ya. Nah, langkah bisa juga suaranya. Pakai suara sendiri saja. Pakai suara sendiri saja supaya tidak kena hak cipta.
Sudah itu supaya tidak kena hak cipta. Betul. Ini langkah-langkah mengecek hak cipta video di YouTube. Ini juga mudah ya Kak ya. Kalau ada, nah ini contohnya ini. Pilih studio, dibesarkan lagi, besarkan Tidak lagi. boleh Kak, sudah besar sekali Kak. Besar sekali ya. Sudah cukup. Iya. Lewat. Oke, sip. Pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui informasi atau bukti karya. Terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan kakak-kakak mengenai bukti karya? Kak Kasmudin, silakan Kak Kasmudin. Ya, terima kasih, Sir. Yang saya mau tanyakan ini, Sir, tentang apa namanya itu hak lembar apa tadi ya? Lembar kepemilikan itu yang mau ditandatangan kepala sekolah dengan saya itu ada nggak? Ada contohnya itu apa namanya itu bukti apa itu namanya? Tunggu kepemilikannya. Yang mau ditandatangan oleh pimpinan kepala sekolah dengan peserta PKG ini. Oh, yang diumpan balik ya itu surat pernyataan. Umpan balik kita. Iya. Nah ini ya. Itu kayaknya ada. Ini bisa dibagikan nanti Sir, anunya. Ini kayaknya ada di LMS-nya kakak-kakak. Atau ada di LMS itu? Ada, diunduh di LMS itu lembar pernyataan bisa diunduh di LMS. Oh, saya coba sebentar buka Sir, keluar suara laptop. Sebenarnya di LMS ini sudah jelas kok kakak-kakak. Kalau kita buka, ikuti aja perintahnya sudah jelas. Oke kakak-kakak, ada pertanyaan lain mengenai RTL dan unggah bukti karya? Apakah cukup? Berarti bukti karya itu yang tiga tadi ya? Ya, ada 3 pilihan. Kak Ramadi, silakan Kak Ramadi. Ya, terima kasih tadi. Video cek bersama Pak Adi. Kurang dengar Kak Ramadi. Ya, kan nanti kita unggah video. Terus dicek lagi sama Pak Fasilitator, Pak Adi. Iya, divalidasi. Misalkan tidak lolos validasi, bagaimana solusinya Pak Adi? Buat lagi atau bagaimana Pak Adi? Iya, diperbaiki. Oh, diperbaiki ya. Diperbaiki. Bisa diunggah lagi tuh. Iya. Oh iya. Oke. Kasih. Tinggal Kak Ramadi pilih. Mau pilih praktik baik atau praktek pembelajaran, nah itu berarti biasanya video. Sekarang PDF kayaknya. Ya. Tapi kalau modul ajar kebanyakan PDF. Oke Kak Kasmudin silakan. Ini berarti sama Sir dengan pembuatan nasi nyata ya, ada sanggah. Validasi namanya. Sanggahan begitu ya? Iya, dikasih validasi. Untuk memulai gitu. Kalau di ACC baru keterangannya tadi. Iya. Pokoknya ikuti yang di LMS kakak-kakak. LMS itu sudah jelas di situ. PPT-nya juga sebentar saya bagikan. Oke, kalau tidak ada, saya tutup ya. Saya matikan presentasinya. Ada enggak Kak Asdar ini? Rindu sama dengar suaranya Asdar ini. Lagi sibuk dengan batako dia. Lagi di jalan Kakak Mudini, menyimak terus saya ini kasihan. Saya kira di Batu lagi. Betul, kalau saya dengar suaranya Asdar saja semangat saya. Oke kakak-kakak. Baru sampai. Ya, enggak apa-apa Kak Herman. Ya, terima kasih.
Oke, kakak-kakak, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan yang belum buat RTL segera dibuat, dan setelah itu masuk diunggah bukti nyata. Terima kasih untuk waktunya sore hari ini. Selamat mengejar hal-hal yang belum dikerjakan. Periksa LMS-nya ada yang apa saja yang belum dikerjakan. Yang belum RTL segera diselesaikan RTL-nya. Oke, sukses selalu, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam olahraga. Jaya. Oke, siapa yang mau foto, bantu foto. Herman, foto boleh. Kak Herman dengan Kak Ramadi boleh di-mute dulu. Oke, silakan. Kak, yang foto siapa? Kak Alda atau Kak Tika bisa bantu? Atau Kak Teja? Pasang gaya manis. Oke, siap. Manis. Manis. Oke, 1, 2, 3. Oke. Halo Pak Herman. Kayak apa lagi? Sudah ya, saya matikan rekamannya. Gaya apa lagi? Halo Pak Herman. Sekarang sudah menurun. Oh, menurun. Selamat.